Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 91. Kakek, Mandy Zimmer dengan cemas menatap kakek Zimmer. Kakek Zimmer tersenyum dan berkata, Mandy, saya tahu bahwa aku salah tentangmu hari ini. Namun, kontrak yang kamu bawa kembali ini tidak membawa manfaat sama sekali bagi keluarga Zimmer. Tentu saja, saya tidak akan melupakan kontribusi kamu ini. Bagaimana dengan ini? Setelah semuanya beres dan kita mendapatkan keuntungan kita, saya akan memberi kamu sedikit lebih dari yang dijanjikan. Kakek Zimmer tetap bungkam tentang posisi CEO. Dia telah membuang masalah itu tanpa menyinggungnya lagi. Dia tidak pernah terlalu memikirkan cucu wanitanya. Dia selalu berpikir bahwa wanita cepat atau lambat adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Apalagi suami Mandy adalah menantu yang tidak berharga. Dia dulu memiliki rasa hormat padanya semata-mata karena Mandy berhasil mengamankan kontrak dari York Enterprise. Karena Zack Zimmer sekarang lebih mampu darinya, dia secara alami menyingkirkan Mandy. Mandy duduk diam, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata kakek Zimmer adalah final. Jika dia terus berdebat dengannya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian padanya. Namun, Mandy merasa resah di relung hatinya. Harvey York mengulurkan tangannya dari samping dan memegang tangan kanan Mandy. Dia tersenyum padanya dan menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, apakah kamu benar-benar berpikir Zack akan bisa mendapatkan kontrak dengan sikap seperti itu? Meskipun suara Harvey tidak keras, banyak orang di sekitar mereka mendengarnya berbicara. Semua orang menoleh untuk melihat mereka. Zack hampir meledak karena marah, tetapi dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia memelototi Harvey dan berkata, Hei pecundang, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya bisa mendapatkan kontrak ini, kamu dan istrimu akan dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Kalian berdua tidak akan pernah diizinkan masuk ke rumah ini lagi. Harvey, Mandy mencoba menghentikannya dari samping. Taruhannya, Harvey tidak repot-repot melirik Zack. Namun, apa yang akan kamu lakukan jika negosiasimu tidak berhasil? Apakah kamu akan meninggalkan keluarga Zimmer? Saya khawatir pada saat itu, tidak ada yang menginginkan kamu sebagai menantu yang numpang di sana. Kakakmu Zack menunjuk langsung ke Harvey. Tunggu dan lihat saja, setelah malam ini, kamu tidak akan dapat masuk melalui pintu rumah keluarga Zimmer. Cukup, berhenti berdebat. Kakek Zimmer masih memiliki ketenangan. Mari kita semua turun dan mempersiapkan diri untuk malam ini. Kita perlu menghibur para VIP kita dengan baik. Semua orang harus menjumpai mereka. Apakah kalian mengerti? Ya, Kek, kerumunan keluarga Zimmer mengangguk serempak. Rumor mengatakan bahwa tamu utama malam ini, manajer Wendy Sorrell, tidak hanya muda dan mempesona, dia juga cukup berpengaruh di York Enterprise. Jika mereka bisa memenangkannya dan mengikuti apapun yang dia katakan, mereka pasti memiliki kesempatan untuk mengamankan kontrak. Mereka masing-masing memiliki maksud tersendiri di hati mereka. Kemudian keluarga Zimmer masing-masing meninggalkan tempat itu dan menunggu di luar. Di luar villa, Harvey membuntuti Mandy dari belakang. Pemandangan ini membuatnya terlihat seperti pecundang tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lebih jauh, Sean dan Zack, pasangan ayah dan anak ini, berdiri bersebelahan. Sean Zimmer menatap punggung Harvey, suaranya dipenuhi kebencian. Zack, kamu melakukannya dengan baik. Setelah malam ini, aku ingin mengusir menantu yang masih numpang ini dari keluarga Zimmer kita untuk selamanya. Itu tidak akan cukup, Zack menjawab dengan nada dingin. Don Sander ingin menyingkirkannya terakhir kali, tetapi dia berhasil melarikan diri karena keberuntungannya. Dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan dan harus dipukuli oleh orang-orang sampai anggota tubuhnya patah. Saya yakin tidak mungkin ada seseorang yang akan datang dan menyelamatkannya. Poin bagus. Jangan khawatir, ayah, siapapun yang berani mempermalukan kita berdua, aku akan memastikan bahwa dia akan mendapatkan hukumannya 100 kali lipat. Mulai hari ini dan seterusnya, lihat siapa dari keluarga Zimmer yang akan berani menentang tujuan kita. Apapun yang dimiliki keluarga Zimmer pasti akan menjadi milikku. Ekspresi Zack dingin, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Wajah Sean terpampang kepuasan dan kekaguman. Putranya mungkin arogan dan mendominasi, tetapi dia dapat diandalkan di saat-saat penting seperti ini. Merupakan suatu berkah memiliki putra seperti Zack. Tepat sebelum pukul 7 malam, lampu kelap-kelip menyinari villa keluarga Zimmer. Mereka mendekorasi villa semewah mungkin. Mereka bahkan mengundang beberapa kepala koki dari Hotel Bintang 5. Aula villa dihiasi mirip dengan lobi hotel. Segala macam makanan lezat disiapkan. Semua anggota keluarga Zimmer mengenakan pakaian berkilau terbaik mereka dan berkumpul di pintu masuk utama. Zack dan kakek Zimmer mengenakan jas. Mereka tersenyum saat pergi ke tengah panggung. Mereka menggambarkan citra bahwa mereka lah yang membuat semua keputusan besar untuk keluarga Zimmer. Di sudut kerumunan, Mandy merasa sedih. Dia tidak menyangka bahwa Zack akhirnya akan menuai hasilnya. Kerja kerasnya selama ini sia-sia. Harvey mengenakan sesuatu yang dia beli dan kios jalanan. Penampilannya tampak tidak pada tempatnya. Dia menantikan pertemuan malam ini. Wendy tidak akan berani bernegosiasi secara pribadi dengan keluarga Zimmer tanpa instruksinya, apalagi menaikkan syarat. Oleh karena itu, dia sangat ingin tahu alasan mengapa dia datang hari ini. Bab 92. Di depan villa pada saat ini, kakek Zimmer mengangkat tangannya untuk melihat waktu pada jam tangan emas yang dikenakan di pergelangan tangannya. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia melambai untuk memberi isyarat kepada orang banyak agar diam. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, ingat bahwa malam ini adalah malam yang penting bagi kita, keluarga Zimmer. Malam ini akan menentukan apakah keluarga kita akan bisa menjadi keluarga kelas 1 di Niemhi. Semuanya, tolong berikan semangat dan menjamu tamu utama kita dengan hati-hati. Apakah kalian mengerti? Ya Kek, kerumunan keluarga Zimmer menjawab dengan senyum di wajah mereka. Wendy Sorrell adalah tambang emas bagi mereka. Mereka tentu ingin menghiburnya dengan baik. Zack Zimmer tiba-tiba berbisik saat ini. Kakek, sebenarnya aku punya suatu permintaan. Tentu saja, cucuku yang patuh. Katakan padaku dengan cepat apa yang ada di pikiranmu. Kakek Zimmer menjadi bersemangat. Ia cukup kecewa dengan penampilan Zack sebelumnya. Namun, dia sangat senang dengannya malam ini. Lebih penting lagi, dia selalu menempatkan harapannya terhadap Zack dari 3 generasi keluarga Zimmer.
Kakek Zimmer memfavoritkannya, menyebabkan Zack menunjukkan sikap santai. Dia tersenyum dan dengan lembut dan berkata, "Kakek, aku belum punya pacar. Bagaimana menurutmu jika kita melakukan perjodohan pada malam ini dan menjadikan Wendy Sorel sebagai tunanganku?" Dengan begitu, kedua keluarga akan bersatu. Tidakkah kakek berpikir bahwa pengaturan ini adalah pilihan yang jelas untuk dibuat? Ke depan, bukan tidak mungkin meminta investasi ratusan ribu, puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Pernikahan, kakek Zimmer sedikit mengernyit. Dia bukan dari keluarga York. Apakah ada arti dari pernikahan ini? Zack tersenyum sekali lagi. Kakek, apakah menurutmu Wendy akan menikah dengan keluarga Zimmer kita jika dia berasal dari keluarga York? Aku telah melakukan penelitian tentang latar belakangnya. Meskipun dia memiliki karir yang sedang berkembang, tetapi dia berasal dari keluarga yang biasa. Bukankah begitu, bahwa dia akan setuju untuk menikah dengan keluarga kaya kita? Begitu dia menikah dengan keluarga kita dan kita mendapatkan cukup investasi yang kita butuhkan, masalah perceraian dapat diselesaikan kapan saja. Saat mengatakan ini, Zack menjadi bersemangat. Ketika dia memikirkan wajah cantik Wendy dan tubuh yang dibuat dengan sempurna, pikirannya tidak hanya mengamankan investasi malam ini, tetapi juga merebut wanita cantik itu, membuatnya senang. Kerumunan keluarga Zimmer gempar ketika mereka mendengar itu. Ada banyak pria muda yang belum menikah yang matanya berkilauan pada saat itu. Jika itu masalahnya, Zack bukan satu-satunya yang memiliki kesempatan ini. Para pemuda lainnya juga memiliki kesempatan. Kakek Zimmer sedikit mengernyit. Setelah banyak pertimbangan, wajahnya yang khawatir diganti dengan senyum. Itu bukan ide yang buruk. Bagaimanapun juga, Zack memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Ini adalah ide yang bagus. Tidak buruk sama sekali. Bagi setiap orang biasa, itu adalah berkah yang diberikan oleh leluhur mereka untuk dapat menikah dengan keluarga kaya seperti kita. Kakek Zimmer tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Zack sebelumnya tentang bisa bercerai kapan saja. Wanita seperti dia akan dimanjakan selama dia masih memiliki nilai bagi mereka. Pada hari dia kehilangan manfaatnya, mereka bisa mengusirnya kapan saja. Pada saat ini, seseorang kemudian berkata, "Ide Zack cukup bagus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kami menjamin bahwa manajer Sorel bahkan akan melirik keluarga kita?" Kilatan cahaya melintas di mata banyak anggota keluarga Zimmer. Zack tersenyum kecil dan berkata, "Apa yang kamu mengerti? Aku telah memberinya hadiah selama beberapa hari terakhir. Itu cukup untuk membuat wanita manapun datang merangkak berlutut. Jika secara keuangannya stabil, dia tidak akan mengirim saya pesan atas kemauannya sendiri. Hadiah itu bernilai ratusan ribu." Senyum merayap di wajah kakek Zimmer. "Kamu ada benarnya. Jika wanita itu mau menerima hadiahmu, itu berarti kamu telah mencurahkan isi hatimu ke dalamnya." Kemudian, matanya menjadi dingin dan menatap kerumunan itu. "Saya tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki motif tersembunyi kalian sendiri dan ingin merebutnya dari Zack. Saya memperingatkan kalian, acara malam ini terlalu penting bagi keluarga Zimmer. Kami tahu konsekuensinya jika ada di antara kamu yang berani merusak acara malam ini." Ketika kakek Zimmer mengatakan itu, mata mereka yang memiliki niat itu menjadi murung pada saat itu. Zack melihat sekeliling kerumunan dengan perasaan gembira. Pecundang-pecundang ini benar-benar berpikir untuk bersaing dengannya. Lelucon apa itu? Sementara keluarga Zimmer sedang menunggu, tiba-tiba sebuah Mercedes-Benz S-Class berhenti di pintu masuk utama villa mereka. Seorang lelaki tua yang energi dengan kepala penuh dengan rambut putih turun dengan kotak hadiah di tangannya. Dia berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. "Senior Zimmer, betapa jahatnya dirimu. Anda telah mengundang sekretaris Xavier dan manajer Sorel dari perusahaan York datang untuk makan. Tetapi Anda tidak repot-repot mengundang saya. Saya mengundang diri saya hari ini, jadi saya harap Anda tidak akan marah tentang itu." Kepala keluarga dari keluarga Stone, seluruh keluarga Zimmer sedikit tercengang. Keluarga Stone dan keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2. Kekayaan bersih Johann Stone dan kakek Zimmer sangat mirip. Dia memegang kotak hadiah di tangannya dan sedikit tersenyum. "Seseorang tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kamu dapat memperlakukan ini sebagai hadiah untuk pertama kalinya kita bertemu satu sama lain?" Johann tertawa terbahak-bahak. "Namun, Senior Zimmer, Anda harus memperkenalkan sekretaris Xavier kepada saya malam ini." Sementara dia berbicara, Johann membuka hadiah di tangannya. Bab 93. Terdengar helaan napas tak percaya di antara kerumunan. Patung kuda mini emas sedang duduk di dalam kotak. Meski hanya seukuran telapak tangan, harganya cukup mahal. Itu adalah barang kuno, tetapi harganya ditampilkan di sana. Oleh karena itu, Johann Stone dan kakek Zimmer memiliki status yang sama. Tidak perlu memberikan hadiah yang begitu murah hati ketika mereka akan bertemu. Namun, dia bersikap sederhana hari ini yang memungkinkan reputasi keluarga Zimmer meningkat pesat. "Siapapun yang melewati pintu ini adalah tamu kita. Silahkan duduk, Manajer Stone. Namun, lain kali, tolong jangan terlalu rendah hati. Saya akan dengan rendah hati menerima hadiah ini." Senyum kakek Zimmer begitu lebar. Dia hampir tidak bisa menutup mulutnya saat dia mengangguk. Ini bukan masalah uang, tapi reputasi. Meskipun Johann ragu-ragu dan mengetahui bahwa Wendy Sorel dan sekretaris Xavier datang secara terbuka, dia sendiri adalah rubah yang licik. Dia tidak mengeksposisi dirinya. Setelah menyapa Johann, kakek Zimmer memanggil Zack. "Siapa sekretaris Xavier yang dibicarakan orang tua itu?" "Sekretaris Xavier." Zack berubah senang. "Kakek, sekretaris Xavier adalah sekretaris CEO York Enterprise, Yvonne Xavier. Kata-katanya adalah final di perusahaan itu. Dari semua orang yang bisa dia bawa, Wendy memilih untuk mengajaknya ikut. Sepertinya investasi yang kita butuhkan sudah di kantong." "Bagus, sangat bagus memang." Wajah kakek Zimmer dipenuhi dengan kekaguman karena memiliki cucu seperti Zack. Cucu ini sama sekali tidak mengecewakan. Sebelum dia bisa melanjutkan, Benz lain berhenti di pintu masuk villa. Zakaria Brook, kepala keluarga Brook, terlihat turun dari mobil sambil tersenyum. "Zimmer senior, saya juga mengundang diri saya sendiri. Ini hadiah kecil sebagai tanda hormat." Saat dia berbicara, dia membuka kotak hadiah. Patung porselen Mason dari Jerman muncul. Mata banyak orang dibutakan oleh pemandangan ini. Barang ini setidaknya bernilai ratusan ribu. Bahkan, itu terlihat sangat elegan. Kakek Zimmer tersenyum. "Pak tua Brook, kita sudah saling kenal selama beberapa dekade. Mengapa kamu begitu rendah hati? Ini sama sekali tidak sederhana. Saya ingin meminjam beberapa pengaruh Anda malam ini. Tentu saja, saya harus sedikit rendah hati. Benar, sekretaris Xavier dari York Enterprise akan datang malam ini. Saya sudah pergi ke perusahaan beberapa kali tetapi tidak pernah berhasil bertemu dengannya. Saya harap Anda dapat merekomendasikan saya kepadanya nanti. Keberhasilan investasi keluarga Brook semua akan tergantung pada apakah Anda akan membantu kami nanti atau tidak." Zakaria tertawa.
Jelas bahwa cara dia melakukan sesuatu lebih mudah daripada Johan. Dia tidak mencoba untuk menutupi niatnya sama sekali dan mengungkapkannya. Tidak masalah apakah itu keluarga Stone atau keluarga Brook. Mereka berdua sebelumnya pernah berkolaborasi dengan York Enterprise. Tetapi proyek mereka merugi. Ketika Harvey York mengambil kursi kepresidenan, dia membuat keputusan yang berani dan uang investasi mereka diambil kembali. Kedua kepala keluarga mencoba berkali-kali untuk bertemu dengan CEO yang baru York Enterprise tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan tidak bisa bertemu Yvonne. Tidak ada rahasia di antara keluarga-keluarga ini sejak awal. Orang konyol dari keluarga Zimmer telah mengumumkan di lini masa lainnya bahwa sekretaris CEO akan datang sebagai tamu. Masyarakat kelas atas Niamhi telah meledak dengan berita ini. Mereka tidak dapat bertemu dengannya pada hari-hari normal lainnya. Mereka sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, mereka tanpa malu-malu datang. Dalam setengah jam berikutnya, sekitar 5 kepala keluarga lain lagi tiba. Bahkan, mereka adalah orang-orang yang investasinya dibatalkan. Mereka masing-masing secara alami membawa hadiah yang murah hati untuk keluarga Zimmer. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan antara keluarga Zimmer dan Yvonne, mereka ingin ikut-ikutan terhubung dengannya. Mereka harus memberikan sesuatu sebagai balasannya sebagai tanda terima kasih. Pada saat ini, Bentley yang tidak jauh datang dan berhenti tiba-tiba di pintu masuk utama villa keluarga Zimmer. Suasana ini berbeda dengan saat kepala keluarga sebelumnya datang. Kehadirannya secara signifikan lebih kuat daripada semua yang datang sebelumnya. Seseorang dari York Enterprise pasti telah tiba. Semua orang di keluarga Zimmer memandang dengan kagum. Wendy Sorrell pasti seseorang dengan posisi tinggi dan pengaruh besar. Tak seorang pun di keluarga Zimmer memiliki Bentley. Namun, dia mampu membeli mobil ini. Sementara mereka tenggelam dalam pikiran mereka, Wendy yang duduk di kursi penumpang depan membuka pintu mobil dan turun. Dia tercengang dengan pemandangan yang dia lihat. Bab 94. Kakek Zimmer memperhatikan perubahan ekspresinya dan menghela nafas. Dia pasti wanita yang tidak berpengalaman. Mudah terkejut, dia akan mudah terpengaruh. Zack Zimmer maju dengan senyum lebar dan mengulurkan tangannya. Selamat datang, Manajer Sorrell. Suatu kehormatan untuk memiliki Anda di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan, ini adalah senior dari keluarga kami. Wajah Wendy Sorrell sopan, dia mundur setengah langkah tanpa mengubah ekspresinya. Dia sedikit mengangguk dan berkata, aku pernah melihat senior sebelumnya. Tangan Zack menegang mendengar kata-katanya, tapi dia tetap semangat. Dia dengan cepat mengubah sikapnya menjadi ramah. Karena kamu di sini, Manajer Sorrell, silakan makan di tempat tinggal kami yang sederhana sebelum kami melanjutkan untuk berbicara tentang bisnis. Apakah itu baik-baik saja dengan Anda? Wendy ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dan berkata, aku meminta kenalan untuk menemani saya. Aku tidak yakin apakah dia akan menyetujui undangan makan malam itu. Segera, seorang wanita cantik mengenakan setelan bisnis dengan rambut diikat kuncir kuda berjalan dari sisi pengemudi. Seluruh tubuh Zack bergidik saat itu juga. Saat berikutnya, dia berlari ke arahnya, tidak menyadari bahwa itu adalah Anda, Sekretaris Xavier. Sambutan yang sangat hangat untuk Anda. Maafkan ketidakpekaan kami karena tidak menyambut Anda lebih awal. Yvonne Xavier menjadi linglung dalam situasi ini. Jelas bahwa dia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, mereka berdua diundang ke dalam villa keluarga Zimmers meskipun mereka berdua masih bingung. Wendy dan Yvonne berjalan ke aula saat masih dalam keadaan kacau. Mereka kemudian sangat terkejut. Mereka tidak membayangkan bahwa akan menjadi pemandangan yang begitu megah. Faktanya, setiap keluarga Zimmer mengenakan pakaian yang bagus. Mereka berdua berpakaian hanya dalam pakaian kasual, dan merasa sangat malu. Zack memimpin jalan ke aula dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan nada gembira, hadirin sekalian, selain Manajer Sorrell, kami merasa terhormat juga menyambut Sekretaris CEO York Enterprise, Nona Yvonne Xavier untuk menghadiri perjamuan keluarga Zimmer kami malam ini. Banyak yang mengalihkan pandangan mereka ke arah Yvonne. Rumor mengatakan bahwa CEO baru itu tidak menonjolkan diri. Banyak urusan perusahaan diputuskan hanya oleh Yvonne. Dia berpangkat tinggi. Tetapi mereka tidak berharap dia sangat muda dan mempesona. Ketika dia berdiri di sebelah Wendy, mereka berdua tampak seperti dua bunga teratai pada satu batang. Ini menarik perhatian semua pria di aula. Bahkan kakek Zimmer yang tidak bisa tampil lagi di tempat tidur merasa bahwa pegas keduanya telah dihidupkan kembali. Mereka mungkin cantik di luar tetapi yang mengejutkan semua orang di sana adalah bahwa mereka berdua muncul bersama di aula. Seluruh aula villa keluarga Zimmer meledak meskipun kepala keluarga yang datang tahu bahwa mereka berdua akan datang. Tetapi melihat mereka bersama dengan mata kepala sendiri memberi mereka kejutan yang cukup besar. Mereka menatap keduanya dengan kagum sampai mata mereka memerah. Mereka mendengar bahwa siapapun yang berhasil menandatangani kontrak dengan York Enterprise dalam beberapa hari ini akan segera bekerja sama dengan Yvonne. Mereka awalnya berpikir bahwa hanya dengan Wendy yang naif, dia mungkin tidak dapat berbicara banyak di York Enterprise. Dengan Yvonne ada sekarang, pengaruh mereka digabungkan mungkin hanya sedikit di bawah CEO rahasia itu. Siapa sangka, Zack memang layak menjadi pewaris keluarga Zimmer. Kita tidak hanya memiliki Manajer Sorrell malam ini, kita bahkan memiliki Sekretaris Xavier di tengah-tengah kita. Kami bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jaringan Zack. Sungguh berkah memiliki putra seperti Zack. Jika putra saya ambisius, saya akan rela memotong beberapa tahun dari hidup saya. Saat orang banyak menyanyikan pujian untuknya, Wendy merasa gelisah. Wendy sangat sopan padanya hari ini. Dia tidak menyangka bahwa Wendy akan datang ke keluarga Zimmer yang pasti membuatnya merasa malu. Jika Zack berhasil mendapatkan uang investasi nanti, dia akan kehilangan haknya untuk mengatakan apapun di dalam keluarga Zimmer. Dia bahkan mungkin diusir dari rumah. Itu tidak mustahil. Ayo ke sini nona-nona, tempat duduk Anda di sini. Kami telah memesan kursi tengah khusus di meja utama untuk Anda. Kakek Zimmer tersenyum lebar ketika dia maju dengan tangannya sebagai isyarat selamat datang. Mata Wendy dan Yvonne bertemu. Mereka sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Wendy terbatuk ringan dan berkata, Senior, kami menghargai keramahan Anda. Kami datang hari ini hanya untuk menyampaikan beberapa hal kepada Zack. Kamu tidak perlu terlalu merendah begitu. Kami akan pergi setelah sesuatu diselesaikan. Sesuatu, apalagi kalau bukan karena kontrak investasi? Kakek Zimmer berada di atas bulan dan tertawa terbahak-bahak. Sekretaris Xavier, Manajer Sorrell. Orang-orang mengatakan bahwa begitu kalian memasuki pintu, kalian adalah seorang tamu. Karena sekarang adalah waktu makan malam, dan kalian baru datang pada jam ini. Mengapa tidak makan bersama kami? Jika kalian tidak makan bersama kami, keluarga Zimmer kami tidak akan lagi berdiri di kota Niamhi. Bagaimana kalau kita makan bersama dulu? Kita bisa mengobrol sambil makan malam bersama. Kita selalu bisa menunggu untuk membahas hal-hal lain setelah makan. Bagaimana kedengarannya? Kakek Zimmer melihat mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia berbicara. Baik kehadiran.
figur, dan wajah perempuan memang luar biasa. Mereka bahkan memiliki peringkat tinggi di York Enterprise. Jika dia bisa memiliki salah satu dari mereka sebagai cucu menantunya, keluarga Zimmer akan mendapatkan tambang emas. Tentu saja, jika dia bisa mendapatkan keduanya, manfaatnya secara alami akan sangat besar. Bab 95. Keluarga Zimmer menunjukkan keramahan seperti itu dan meskipun Wendy Sorel dan Yvonne Xavier sama-sama malu, mereka duduk dengan sopan. Mereka tidak terintimidasi oleh keluarga Zimmer. Namun, mereka ingat bahwa istri CEO dari keluarga Zimmer, jadi mereka perlu menunjukkan sopan santun. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa orang-orang dari mereka bersikap kasar, mereka bahkan mungkin kehilangan makanan mereka di masa depan. Yvonne dan Wendy duduk di kursi tengah meja utama. Di samping mereka, kakek Zimmer, Sean Zimmer, dan Zack Zimmer semua duduk berdampingan. Di sisi lain, Johan Stone, Zachariah Brock, dan kepala keluarga lainnya juga duduk berhadapan. Orang-orang ini semua memiliki kedudukan tinggi di kota Niemhi. Kakek Zimmer tidak berani bersikap tidak sopan. Namun, ketika generasi muda dari keluarga Zimmer melihat pemandangan ini, mata mereka akan meledak karena marah. Bajingan ini, Zack memang benar-benar beruntung. Dia tidak hanya berhasil membuat Wendy ikut, dia bahkan membuat Yvonne menghadiri jamuan makan. Dua wanita cantik datang bergandengan tangan hari ini. Anda benar-benar memberi saya wajah hari ini. Saya tidak akan bersikap rendah hati lagi. Mari kita bersulang dulu untuk wanita-wanita ini. Zack tertawa gembira. Dia sangat penuh dengan kegembiraan. Jika dia bisa meraih kedua wanita itu malam ini, dia akan berada di atas bulan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia secara naluriah melirik Mandy yang duduk di kursi terakhir. Dia senang. Mandy, apakah kamu pikir kamu benar-benar mampu? Apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu dapat memenangkan kembali kontrak investasi dari York Enterprise? Tunggu dan lihat saja, kamu akan segera dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Zimmer senior, apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami? Setelah 3 putaran anggur, Johan Stone berseru dengan keras. Matanya tidak pernah meninggalkan Yvonne sejak awal. Yvonne mirip CEO baru. Keduanya memiliki profil rendah, sulit untuk bertemu dengannya, apalagi mengundangnya untuk makan. Johan sendiri membutuhkan investasi dari York Enterprise. Oleh karena itu, ketika dia mendengar berita bahwa Yvonne akan datang ke keluarga Zimmer, dia segera berlari. Dia sekarang terkejut melihat kemampuan keluarga Zimmer. Fakta bahwa mereka dapat mengundang sekretaris Xavier sudah berbicara banyak. Ini benar-benar membuktikan kompetensi keluarga Zimmer. Kakek Zimmer harus membalas budi. Jadi dia terkekeh dan berkata, Sekretaris Xavier, ini adalah kepala keluarga Stone dari Niemhi. Keluarga Stone juga menangani real estate. Keluarga Zimmer telah berkolaborasi dengan mereka selama bertahun-tahun sampai sekarang. Yvonne tidak bisa berkata-kata, tapi dia dengan sopan menjawab, saya mengerti. Senang bertemu denganmu, manajer Stone. Johan tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Ini kartu nama saya. Kami ingin mengundang sekretaris Xavier ke tempat tinggal kami yang sederhana untuk makan kapanpun Anda bebas. Kami akan sangat merasa terhormat. Yvonne tidak menerima kartu itu tetapi malah mengerutkan kening. Tuan Stone, perusahaan kami memiliki aturan bahwa kami tidak boleh menghadiri makan malam dengan. Johan ekspresinya berubah seketika itu tetapi dia dengan cepat tersenyum dan menjawab. Tentu saja, perusahaan Anda memiliki aturan yang ketat. Orang-orang seperti kami harus banyak belajar dari Anda. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi di mata Johan berubah saat dia berbalik untuk melihat kakek Zimmer. Siapa yang tahu bahwa keluarga Zimmer telah menemukan pot emas? Yvonne tidak mau memberi Johan wajah apapun, tetapi dia bersedia datang mengunjungi keluarga Zimmer. Itu sudah mengartikan banyak hal. Wajah Yvonne terlihat berkerut kesal. Mereka hanya datang hari ini untuk mengembalikan beberapa barang dan tidak berharap kepala keluarga dari keluarga yang berbeda akan muncul. Harvey York lah yang membuat keputusan untuk membatalkan kolaborasi proyek mereka. Dia tidak akan berani datang dan bertemu orang-orang ini atas inisiatifnya sendiri dan tanpa izin. Dia merasa seperti sedang duduk di atas bantal dengan jarum dan ingin langsung berdiri. Wendy juga merasa dirugikan. Jika dia tahu bahwa situasinya akan meningkat ke skala ini, dia tidak akan meminta Yvonne untuk ikut. Pada saat ini, Zachariah Brock tertawa terbahak-bahak. Pak Tua Zimmer, saya dengar pusat bisnis Anda memenangkan beberapa investasi dari York Enterprise ini adalah kabar baik. Jangan lupa bahwa ketika Anda mendapatkan uang di masa depan, berikan kami sebagian dari sisa Anda saat Anda memiliki daging untuk dimakan. Kakek Zimmer menjawab dengan rendah hati. Kami sebenarnya belum memiliki persetujuan mereka. Namun, kontraknya memang sedang dalam negosiasi. Tentu saja, apakah kami akan mendapatkan kontrak itu akan tergantung pada apa yang dipikirkan Yoks. Kakek Zimmer merendah. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak berpikir demikian. Mata semua orang beralih ke Yvonne. Dia secara khusus mengundang sekretaris CEO, dan dia memberitahu mereka bahwa kontrak itu belum ditandatangani. Siapa yang dia coba tipu? Sebelum kakek Zimmer dapat melanjutkan, Yvonne tidak tahan lagi dan berdiri, kepala keluarga yang terhormat. Tolong jangan salah paham. Kami tidak datang ke sini hari ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dengan keluarga Zimmer. Kami datang karena masalah pribadi. Apapun yang terkait dengan kontrak, silakan datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Ini telah ditetapkan oleh perusahaan. Ada terlalu banyak orang yang hadir saat itu. Yvonne tidak bisa langsung memberitahu mereka tentang masalah pribadi itu. Bagaimanapun, keluarga Zimmer adalah keluarga istri CEO. Mereka perlu menunjukkan rasa hormat dalam hal ini. Kakek Zimmer tersenyum ketika mendengar ini. Sekretaris Xavier benar, kami di sini hanya untuk membicarakan topik sederhana. Kami di sini bukan untuk membahas bisnis. Wendy menarik Yvonne dari samping. Obrolan berhenti sekali lagi. Bab 96. Yvonne Xavier hendak mengatakan sesuatu ketika tatapannya menyapu kerumunan dan dia benar-benar terkejut saat dia melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey York. Dia berhasil melihat Harvey yang duduk di sudut. Dia tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Dia diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Namun, dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari kios jalanan. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga Zimmer. Wajah banyak orang telah berubah seketika itu juga. Ada apa dengan menantu yang masih numpang ini? Apakah sampah tak berguna ini telah menyinggung sekretaris Xavier, sehingga dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya? Rasa dingin menjalar di tulang punggung kakek Zimmer. Sekretaris Xavier adalah seseorang yang tidak boleh tersinggung. Jika Harvey telah membuatnya kesal di masa lalu, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian nanti. Apa? Ada apa dengan pertanda kemalangan ini lagi? Zack Zimmer hampir saja mengucapkan kata-kata umpatan. Halo teman, lama tidak bertemu. Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Yvonne sempat mengucapkan sepatah kata pun.
Yvonne sedikit tercengang tapi dia cepat menangkapnya. Dia segera sadar dan tertawa samar. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Bagaimana dengan karirmu saat ini? Semua keluarga Zimmer menghela nafas lega mendengar kata-kata ini. Untungnya, mereka hanya teman lama. Kalau tidak, bagaimana seorang pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berpangkat tinggi seperti Sekretaris Xavier? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey. Sekretaris Xavier, mengapa Anda berbicara dengan pecundang seperti dia? Apakah kamu tidak tahu, dia tidak hanya terkenal di keluarga Zimmer, dia juga terkenal di seluruh Nimhi. Dia adalah menantu dari keluarga Zimmer. Dia hanya memiliki $100 sebagai uang saku hariannya. Sekretaris Xavier, jangan terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, kemalangannya bisa menular padamu. Yvonne bergidik mendengar kata-katanya dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey tetap bersembunyi selama 3 tahun setelah meninggalkan keluarga York. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran ketika dia kembali, dia melakukannya dengan kekuatan yang meluap. Zack tidak menunggu Yvonne menjawab sambil melanjutkan. Orang-orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami sedang bersiap untuk mengusirnya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kita untuk 18 generasi berikutnya. Harvey, enyahlah, kau hanya merusak pemandangan di sini. Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack. Dia hanya tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu dulu adalah dewi yang acuh tak acuh ketika kita belajar. Kapan kamu mulai mengasosiasikan dirimu dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang, siapa yang kamu sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kamu sendiri yang tahu itu. Harvey menjawab dengan pelan. Dia kemudian mengabaikan Yvonne dan terus duduk dan makan. Dia melihat wajah Yvonne masih dipenuhi kegugupan. Kemudian, dia dengan santai berkata, karena kamu di sini dan telah diundang untuk makan malam, mengapa tidak makan saja? Akan sia-sia jika kamu tidak makan. Yvonne menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu Baiwa CEO tidak marah dan dia mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah kamu reinkarnasi dari hantu kelaparan? Nona Xavier, ayo lewat sini. Jangan mau diganggu oleh sampah menjijikkan ini. Zack melontarkan hinaan lain sebelum memberi isyarat dengan tangannya sebagai tanda selamat datang. Setelah malam ini berakhir, dia harus menendang Harvey keluar dari pintu depan keluarga Zimmer. Dia tidak hanya tidak berguna, dia hanya tahu bagaimana memperburuk keadaan. Sementara Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari bahwa wajah Yvonne berubah pucat beberapa kali. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat dari orang mati. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini. Masalahnya adalah situasi telah meningkat ke tahap ini sehingga mereka tidak dapat turun dari harimau yang mereka tunggangi. Wajah kakek Zimmer telah berubah melalui serangkaian emosi ketika dia melihat Yvonne berjalan kembali. Dia takut keadaan akan berubah menjadi buruk, jadi dia tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan ringan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, keluarga Zimmer menyambut kalian bahkan jika kalian telah mengundang diri kalian sendiri hari ini. Lagi pula, kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena kalian semua ada di sini, mengapa Anda sekalian tidak menjadi saksi kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik apa ini? Mungkinkah kakek Zimmer telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga yang hadir semuanya skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam adegan itu, mereka tidak berniat untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kakek Zimmer mengedipkan mata pada mereka. Jangan menertawakan orang tua seperti saya sekarang. Sebelum itu, saya ingin semua orang mengidentifikasi sesuatu untuk saya. Kakek Zimmer bertepuk tangan saat dia mengatakan ini. Segera, pengawal keluarga Zimmer masing-masing membawa sebuah kotak besar ke aula. Kotak-kotak ini berisi barang-barang merek mewah berkualitas tinggi. Itu semua sangat menarik perhatian dan terlihat mahal. Bab 97. Zack Zimmer tidak bisa berkata-kata atas keputusan spontan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan memperlakukannya dengan baik sehingga dia mengeluarkan semua barang ini. Ekspresi kepala keluarga lainnya mulai sedikit berubah satu persatu. Mereka semua memiliki set yang sama di rumah mereka. Lagi pula, ini trendy untuk dimiliki oleh masyarakat kelas atas Nimhi. Mata kakek Zimmer menoleh ke arah Yvonne Xavier dan Wendy Sorel. Dia kemudian tersenyum. Para tamu terhormat, karena Anda sekalian di sini, mengapa tidak datang dan melihat set barang berharga milik keluarga Zimmer? Yvonne dan Wendy hendak menolak tawaran itu tetapi ketika mereka melihat barang-barang mewah berkualitas tinggi di beberapa kotak, wanita manapun akan tergerak. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Kakek Zimmer memperhatikan ekspresi mereka. Dia bersikeras untuk meraih kemenangan malam ini. Dia kemudian melambai dan berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, datang dan lihatlah. Pengawal pertama membuka kotak di depan. Di dalamnya ada satu set perhiasan 6 item yang terbuat dari emas putih dari kalung hingga cincin. Itu adalah satu set perhiasan lengkap. Faktanya, berlian mosaik besar berkilauan, memantulkan cahaya dengan cemerlang. Wow, itu 6 item pertunangan Tiffany dan Co. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang saja. Banyak wanita di keluarga Zimmer menjadi bersemangat. Siapa yang tidak ingin satu set perhiasan Tiffany? Bahkan mata Mandy Zimmer berkibar-kibar melihat pemandangan ini. Ketika dia menikah dengan Harvey York, dia bahkan tidak memiliki cincin berlian. Apalagi memiliki hal-hal semacam ini. Tidak jauh dari mereka, Lilian Yates memelototi Harvey dengan kebencian dan kedinginan. Jika bukan karena kerumunan yang saat ini, dia akan mengomelinya. Putrinya sendiri harus sangat menderita karena menikahi pecundang seperti itu. Selanjutnya, kotak kedua dibuka. Tidak ada yang lain di dalam kotak ini selain setumpuk uang kertas biru. Ada 88 tumpukan jika dihitung dengan benar, yang berarti ada 880.000 nilainya. Kotak ketiga kemudian dibuka. Di dalam kotak ini ada setumpuk akta-akta. Ini adalah akta untuk satu set villa. Kakek Zimmer melihat barang-barang ini dan dengan bangga berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon menjadi saksi saya. Ada satu set villa, satu set perhiasan, dan 880.000 uang tunai. Orang tua ini telah mempersiapkan semua ini beberapa tahun yang lalu. Saya ingin memberikan ini kepada cucu tertua dari keluarga Zimmer untuk melamar calon istrinya untuk menikah. Namun, cucu saya ini memiliki selera tinggi dan tidak pernah menemukan wanita impiannya. Oleh karena itu, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerahkan hadiah pertunangan ini. Hari ini, dia datang kepada saya, memberitahu saya bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang dia sukai dan siap untuk melamarnya. Saya kemudian memutuskan untuk mengambil barang-barang ini sebagai hadiah untuk pasangan muda ini. Tentu saja, Zack adalah cucu tertua dari keluarga Zimmer dan pewaris yang sah. Setelah pernikahannya, keluarga Zimmer secara alami akan diserahkan kepadanya.
Saya harap orang-orang yang berkumpul di sini hari ini akan memberikan dukungan penuh kalian kepada pasangan muda ini. Itu suatu keharusan, namun, Senior Zimmer, siapa cucu menantumu ini? Kepala keluarga yang hadir bukanlah orang bodoh. Banyak dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Yvonne. Mungkinkah Yvonne menjadi cucu menantu keluarga Zimmer? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki perhatian terhadap mereka. Sepertinya mereka perlu menjilat keluarga Zimmer mulai sekarang. Mereka akan menjadi keluarga kelas 1. Yvonne dan Wendy tidak memiliki reaksi apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zack. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kakek Zimmer dapat merujuk pada salah satu dari mereka. Mereka berdua menunggu dengan antisipasi untuk melihat siapa gadis yang beruntung itu. Kakek Zimmer menoleh ke arah Yvonne dan Wendy. Dia melihat wajah harapan mereka dan memiliki kepastian di hatinya. Dia kemudian melanjutkan dengan senyum. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siapa yang akan menjadi menantu perempuan dari keluarga Zimmer? Dia akan menjadi tunangan pewaris kami. Aku akan membiarkan cucuku yang luar biasa mengumumkan rahasia ini sendiri. Setelah mengatakan ini, kakek Zimmer memimpin kerumunan untuk tepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk. Aula meledak menjadi riuh tepuk tangan. Pada saat ini, tanpa sadar, Zack tampaknya telah memakai setelan putih dan bahkan memiliki mawar di saku dadanya. Dia berjalan keluar dengan wajah angkuh. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Apa yang Zack coba lakukan? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah pernikahan? Apakah dia tidak tahu etiket dasar mengenakan jas? Namun, semua wanita muda menatapnya dengan penuh kemegahan. Meskipun Zack arogan dan mendominasi, dia terlihat cukup baik. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, dia memang memiliki penampilan yang cukup bersih. Dia tampak seperti orang yang berbeda, tetapi perilakunya seperti anjing. Bahkan Mandy menoleh untuk melihat Harvey setelah melihat adegan ini. Dia kemudian tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Ketika dia menikahi Harvey, dia tidak melamarnya atau memberinya hadiah pernikahan. Mereka bahkan belum makan malam bersama. Mereka baru saja pergi untuk mengambil akta nikah mereka. Dia harus membayar uang untuknya juga ketika dia memikirkan hal ini. Mandy merasa sangat sedih. Bab 98. Dia tidak berharap untuk dilamar. Yang dia harapkan hanyalah memiliki upacara pernikahan yang lengkap dan bahagia. Namun, suaminya ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas lagi. Harvey, dasar sampal Cynthia Zimmer yang berada di samping mereka berubah menjadi ganas kepada Harvey York. Lihat mereka, sekarang lihat dirimu sendiri. Bukan hanya saja pernikahan, kamu sudah menikah dengan saudara perempuanku selama bertahun-tahun. Apa yang pernah kamu berikan padanya? Jika kamu benar-benar seorang pria, kamu harus memulai perceraian. Kamu tidak cocok dengan kakak perempuan saya. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memberikannya kebahagiaan. Cynthia, Mandy menatap adik perempuannya tetapi menyimpan sisa pikirannya untuk dirinya sendiri. Kak, jangan lindungi dia lagi. Sampah ya sampah. Pecundang adalah pecundang, ini adalah sifatnya. Dia tidak bisa mengubah itu. Jika saya adalah dia, saya akan mencari tempat untuk menyembunyikan diri sejak lama. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini dan menonton lamaran ini? Apakah dia tidak memiliki sedikit pikiran dalam dirinya? Apakah dia tidak menyadari betapa makmur dan romantisnya Zack, dibandingkan dengan kesengsaraan dan keputusasaannya? Keputusasaan terpampang di seluruh wajah Cynthia. Kakakku telah mengalami nasib buruk selama 8 generasi karena telah menikahimu. Sementara itu di aula, rasa ingin tahu semua orang terusik. Mata mereka menatap lurus ke arah Zack tanpa berkedip. Mereka ingin tahu kepada siapa dia akan melamar. Zack merasa bangga pada dirinya sendiri. Saat mengenakan setelan putih, dia tampak seperti pangeran dongeng yang menawan. Dia tampak glamor dan senang. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan segera bisa menggendong seorang wanita cantik di tangannya. Dia juga akan menggenggam kekuatan keluarga Zimmer di tangannya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia menekan dorongan hatinya untuk tertawa terbahak-bahak, bibirnya menyunggingkan senyum ambisius. Dia menunjukkan aura santai dan menghadapi orang banyak sambil sedikit bersandar. Dia dengan lembut berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kepala keluarga dan teman-teman tersayang. Ada yang ingin saya katakan. Ketika saya pertama kali bertemu wanita ini, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia telah membuat hatiku yang layu kembali hidup. Sejak hari itu dan seterusnya, saya telah memutuskan bahwa saya, Zack Zimmer, akan bekerja keras untuk memberikan semua kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Hari ini, di depan orang banyak ini, saya ingin mengatakan apa yang telah saya simpan di hati saya selama beberapa hari terakhir. Saya berharap kalian semua akan menjadi saksi saya." Zack menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Wendy Sorel yang masih menonton drama yang sedang berlangsung. Dia kemudian berkata dengan penuh harapan terlukis di wajahnya, "Wendy, maukah kamu menikah denganku?" Kerumunan mulai berteriak-teriak dan gempar. Itu terlalu mudah, Zack melamar manajer Sorel dari York Enterprise di depan semua orang ini. Rumor mengatakan bahwa manajer Sorel tidak diragukan lagi dalam karirnya dan dia akan dipromosikan menjadi manajer umum. Tidak heran Zack bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise. Dengan orang dalam yang begitu terkenal, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mandy menjadi pucat. Dia tahu mengapa dia kalah dari pria ini. Karena Zack dan Wendy memiliki hubungan ini, dia tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan ini. Wajah Yvonne Xavier penuh dengan terkejut kengerian. Dia tidak bisa mengerti dengan jelas kapan Wendy dan Zack memperbaiki hubungan mereka. Apakah dia tidak datang untuk mengembalikan hadiah yang dia kirimkan padanya? Wendy sendiri berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu ini sama sekali. Dia datang untuk mengembalikan hadiahnya. Bagaimana akhirnya secara misterius menjadi lamaran pernikahan? Kakek Zimmer senang menyaksikan adegan ini. Ia semakin puas apalagi melihat reaksi Wendy yang terguncang. Untuk seorang wanita yang dilahirkan dalam keluarga biasa, dia pasti berpikir bahwa tidak pernah dalam imajinasi terliarnya suatu hari dia akan menikah dengan keluarga kaya. Dia berpikir bahwa ini pasti momen terpenting dalam hidupnya. Semua kepala keluarga menoleh untuk saling memandang. Mereka kemudian berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Meskipun Zack tidak menikahi Yvonne, dia bersedia datang hari ini. Itu membuktikan Wendy adalah koleganya di York Enterprise. Keluarga Zimmer akan naik ke puncak. Semua kepala keluarga dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan mengirim pesan teks untuk meminta bujangan mereka yang paling memenuhi syarat untuk datang. Meskipun Wendy diambil, masih ada Yvonne. Siapapun yang berhasil menikahinya akan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bahkan mungkin melampaui keluarga Zimmer. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Generasi muda dari keluarga Zimmer berteriak. Semua ini sudah direncanakan sebelumnya agar Wendy tidak ragu-ragu dan menyetujui lamarannya saat masih linglung. Bagaimanapun, ini adalah villa yang sangat besar. Ada 6 set perhiasan Tiffany dan uang tunai senilai 880.000 yang menatapnya.
Seorang pewaris dari keluarga Zimmer baru saja melamarnya di depan orang banyak dan dengan kemewahan yang menemani mereka. Ini lebih dramatis daripada sinetron manapun. Tidak ada sutradara yang berani melangkah sejauh ini dalam cerita mereka. Zack melihat bahwa Wendy masih sok dalam kebingungan. Dia kemudian berkata, Wendy, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu saat pertama kali bertemu denganmu di York Enterprise. Saya tahu bahwa kamu adalah wanita yang saya cari sepanjang hidup saya untuk kamu. Saya mengeluarkan semua tabungan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun dan membeli semua barang mewah yang diinginkan wanita manapun. Saya mungkin telah kelihatan kehilangan jutaan, tetapi saya tidak keberatan sedikit pun. Jika kamu menyukainya dan selama saya di sini untuk kamu, saya akan memberikannya kepada kamu. Bab 99. Apa? Penonton sangat kaget. Dia telah kehilangan jutaan untuk membeli barang-barang mewah. Apakah dia sudah gila? Ketika mereka melihat tingkah lakunya, mereka berpikir bahwa dia tidak mungkin memalsukannya. Tidak heran dia bisa memenangkan Wendy Sorrell setelah memercikkan uang sebanyak itu padanya. Apakah ada wanita yang bisa menolak itu? B bersedia menggunakan jutaan untuk merayu seorang gadis. Itu benar-benar mencengangkan. Itu benar adalah satu masalah bagi seorang pria untuk menjadi kaya. Apakah dia bersedia menghabiskan uang untuk Anda adalah hal lain. Mengagumkan. Jika suamiku memperlakukanku seperti ini, aku bahkan rela mati. Banyak wanita sedang berbicara barang mewah bernilai jutaan, itu berarti bahwa semua item klasik dan tren musim telah dikumpulkan. Setiap wanita yang mengaku tidak mengagumi, langkah ini akan berbohong. Banyak wanita saat ini sedang berharap menatap Zack Zimmer. Kakek Zimmer mengangguk deras. Cucunya terlalu luar biasa. Dia tahu bagaimana merebut hati seorang wanita. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Keluarga Zimmer akan bebas dari rasa khawatir di masa depan dengan pewaris yang begitu cemerlang. Lihat dirimu. Sekarang lihat mereka. Kamu benar-benar memalukan. Lilian Yates tidak bisa menahan diri untuk memarahi Harvey York. Dia hampir meludah saat melihat menantunya yang numpang. Dia tidak peduli dengan standar yang dia punya, tapi perbandingan antara dua laki-laki. Lilian merasa bahwa menantunya yang numpang sama sekali tidak berguna. Mandy, saya memperingatkan kamu. Sebaiknya kau bercerai setelah ini. Aku akan mencari suami yang lebih baik untukmu. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa memenangkan pusat perhatian dari si bajingan Zack itu. Bu, kenapa masih membicarakan ini? Jawab Mandy setengah hati. Dia menatap Wendy dengan kagum. Wanita mana yang tidak mengantisipasi adegan seperti itu? Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat ke depan dan merasa apakah Zack sudah gila? Kenapa dia tiba-tiba melamar Wendy? Apakah air membanjiri otak orang gila ini? Saat itulah Zack berlutut di depan Wendy. Dia dengan lembut berkata, Wendy, saya pribadi telah memilihkan cincin pertunangan ini untukmu. Menikahlah denganku. Zack mengeluarkan sebuah kotak cincin dari sakunya dan membukanya. Wow. Semua orang yang hadir mulai mengelilingi mereka saat itu juga. Serangkaian napas tak percaya terus-menerus terdengar. Sialan ini, bukankah ini pigeon eggring yang dikabarkan itu? Kerumunan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Cincin itu tidak mencolok. Tetapi berlian moissanite di atasnya adalah telur merpati dalam dongeng. Itu bernilai setidaknya 10 karat. Ini telur merpati yang dilelang 3 tahun lalu. Kepala keluarga Brock, Zakaria Brock berjalan dengan mulut terbuka lebar. Siapapun dari masyarakat kelas atas Niamhi akan mengenali benda ini. Benda itu muncul dalam lelang rahasia 3 tahun lalu dan dibeli oleh pembeli misterius dengan harga tinggi 30 juta. Siapa yang tahu bahwa itu akan muncul hari ini? Itu terlalu mengejutkan. Zack terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa mengeluarkan barang ini? Semua demi Wendy? Apa? Pigeon egg? Harvey berdiri dari kursinya pada saat itu. Wajahnya berkerut penasaran. Telur merpati yang dibeli dari lelang di Niamhi 3 tahun lalu? Jika dia ingat dengan benar, dia adalah orang yang membeli berlian ini 3 tahun lalu. Meskipun dia meninggalkan barang ini di keluarga York, bagaimana mungkin mereka mengambil barang ini untuk dijual ketika itu dianggap sebagai milik keluarga York? Kalau aslinya ada di keluarga York, yang berarti pigeon egg ini. Ini palsu, bukan? Harvey tanpa sadar berkata. Apa yang kamu katakan? Kamu pecundang. Zack melompat dari posisi berlututnya dan menunjuk Harvey dengan marah. Semua mata tertuju pada Harvey pada saat ini. Aku minta maaf karena aku tidak menahan kata-kataku. Harvey menggelengkan kepalanya. Pigeon egg itu terlihat palsu. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Wajah dan leher Zack memerah saat dia berteriak gugup. Harvey, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Mandy menepuk pelan tangan Harvey. Jika Harvey terus membuat Zack marah, dia pasti akan mendapat konsekuensi yang mengerikan nanti. Seperti yang diharapkan, Zack dengan dingin membuangnya. Kamu hanya menantu yang hidup dengan uang saku harian $100. Apa yang kamu mengerti tentang berlian? Apakah kamu bercanda? Hari ini adalah hari besarku. Jadi aku tidak akan kalkulatif terhadapmu. Namun, kamu harus segera pergi. Boleh saya lihat? Yvonne Xavier dengan lembut mendorong dan melirik Harvey. Suaranya penuh dengan kegelisahan. Dia juga sangat terkejut. Dialah yang secara pribadi membantu Harvey membeli pigeon egg ini 3 tahun lalu. Bagaimana itu bisa berakhir di sini? Kakek Zimmer menghentikan Zack untuk terus menjadi gila ketika dia mendengar ini. Dia melambai padanya dan berkata, tidak ada masalah sama sekali. Silakan, Sekretaris Xavier. Yvonne berjalan ke depan. Matanya yang indah berkedip sambil menatap pigeon egg. Dia kemudian secara naluriah mengeluarkan tangan kirinya. Dia memakai cincin di jari manisnya. Namun, cincin ini dikenakan di jari telunjuknya. Cincin berlian yang dia kenakan kurang lebih bernilai 1 karat. Jika dibandingkan dengan pigeon egg, itu seperti anak kecil yang bertemu dengan ibunya. Bab 100. Bisakah seseorang membawakanku senter? Yvonne Xavier tiba-tiba bertanya. Cepat, cepat, bawalah. Meskipun kakek Zimmer tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yvonne, dia memerintahkan orang-orang untuk memenuhi permintaannya. Segera, senter dibawa. Yvonne menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah 2 keping berlian. Cahaya menyilaukan yang terang menyinari mereka. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menahan napas. Banyak dari mereka menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Di bawah cahaya, semua orang melihat perbedaan besar antara 2 kelompok berlian. Berlian Yvonne lebih kecil, tetapi pantulan cahayanya yang berkilauan menyilaukan para penonton. Pemandangan itu menarik perhatian. Namun, telur merpati seukuran kepalan tangan Zack Zimmer ini, seseorang memecah kesunyian. Wajahnya tidak percaya. Situasi apa ini? Bagaimana berlian 1 karat ini lebih mempesona dan menarik daripada telur merpati 10 karat? Bukankah ini berlian yang bernilai 4 juta 3 tahun lalu? Saya berada di pelelangan saat itu. Cahaya yang dipantulkan darinya sangat menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini palsu? Apa yang dikatakan pecundang itu benar?
Gumaman dan obrolan dimulai. Yang angkat bicara adalah kepala keluarga. Mereka berpengetahuan luas di bidang ini dan tidak takut menyinggung siapapun. Mereka tidak bisa membantu tetapi memulai mendiskusikannya. Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harvey York. Apakah ini keberuntungan? Bagi menantu yang masih numpang? Atau apakah dia benar-benar tahu tentang berlian? Wajah kakek Zimmer berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia memelototi Zack dengan ketidakpuasan. Berharap dia akan segera memperbaiki situasi. Ini memperburuk keadaan. Jika dia ingin melamar, dia bisa saja mengambil berlian yang bernilai beberapa karat. Bagaimana dia bisa menyiapkan cincin berlian palsu ini? Bagaimana jika Wendy Sorel menolak tawarannya? Reputasi keluarga Zimmer akan hilang? Yvonne tidak terganggu oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebagai gantinya, dia menghela nafas lega dan mundur dari situ. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu bukan telur merpati yang dia bantu mendapatkannya 3 tahun lalu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada CEO. Segala sesuatu yang lain bukan urusannya. Yvonne tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apakah telur merpati itu asli atau palsu. Bukan posisinya untuk membahas hal-hal sepele dari keluarga Zimmer. Mengapa penting jika itu asli? Bagaimana jika itu palsu? Tak satu pun dari itu penting baginya. Kakek Zimmer melihat bahwa Yvonne bungkam tentang situasinya. Dia kemudian melirik Zack yang malu dan tertawa. Sekarang, semuanya. Keluarga Zimmer adalah keluarga yang cukup bereputasi baik. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan cincin berlian palsu selama waktu yang genting seperti lamaran pernikahan? Saya pikir ada kesalahpahaman di sini. Cincin berlian ini adalah tidak dibeli dari pelelangan 3 tahun lalu. Saya membeli ini dari Afrika Selatan bertahun-tahun yang lalu. Namun, karena pemotongan dan warnanya yang kurang bagus, kami tidak pernah mengeluarkannya untuk mengumumkan kepada publik. Kami telah menjadikan diri kami bahan tertawaan di depan semua orang malam ini. Barang ini mungkin tidak bernilai 4 juta, tapi aku menghabiskan ratusan ribu untuk itu. Setelah mendengar kata-kata kakek Zimmer, semua orang yang mengklaim bahwa cincin berlian itu palsu sebelumnya menjadi sadar. Menurut kakek Zimmer, berlian ini asli, tetapi kualitasnya tidak sesuai standar. Zack menatap kakeknya sendiri dengan penuh penghargaan. Dia hanya menghabiskan $20 sore itu untuk membeli barang ini dari Amazon dengan pengiriman kilat. Penjual menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membedakan hanya dengan mata telanjang. Dia menerima begitu saja bahwa Wendy tidak akan mengetahuinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diekspos oleh Yvonne. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana Yvonne memilih untuk tidak mengatakan apa-apa selama momen penting seperti itu. Hati Zack menjadi hangat. Apakah Yvonne jatuh cinta padanya? Dia bersedia melindungi reputasinya pada saat yang begitu penting. Mungkinkah dia memiliki penampilan yang luar biasa hari itu yang akhirnya menarik perhatiannya? Jika itu masalahnya. Zack berada dalam dilema pada saat itu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Yvonne tertarik padanya, mengapa dia melamar Wendy? Status mereka berbeda seperti siang dan malam. Namun, Zack sudah menunggangi harimau saat ini. Akan sulit untuk turun dari perjalanan liar seperti itu. Situasi telah meningkat sejauh ini. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar lain. Ekspresi di matanya sedikit berubah saat dia berbalik ke arah Wendy dengan wajah lembut. Wendy, tolong menikahlah denganku. Wendy akhirnya sadar pada saat ini. Dia menatap Zack yang sedang berlutut dengan satu lutut di depannya. Dia secara naluriah menghindarinya dengan wajah marah. Semua penonton saling berpandangan saat melihat reaksi Wendy. Apakah cucu menantu dari keluarga Zimmer ini marah? Zack sendiri tercengang. Dia dengan cepat berkata, Wendy, meskipun berlian ini bukan telur merpati yang bernilai 4 juta dari 3 tahun yang lalu tetapi nilainya masih ratusan ribu. Ini bukan barang palsu. Tolong jangan marah. Berjanjilah untuk menikah denganku dan aku akan mencari cara untuk membeli telur merpati itu senilai 4 juta untukmu.